Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kano semuanya. Kembali lagi bersama aku Sheila, host kesayangan kalian. Kayaknya udah memasuki bulan terakhir, bulan ke-6 ya. Kano itu hadir, Kano. Konten ini hadir di tengah-tengah kalian Sobat Kano semuanya. Semoga membawa efek yang baik untuk Sobat Kano semuanya. Kayak kita udah ngasih banyak banget materi atau share tentang ilmu printing, terus juga mengenal Kano lebih dalam lagi. Kamu juga jadi tahu siapa aja nih di balik layar yang mengerjakan dokumen sama file-file kalian juga. Terus juga hasilnya yang pastinya oke dan cepat. Sampai seperti apa penanganan pelayanan pada saat Sobat Kano nih order online, marketplace ataupun juga datang walk in gitu kan. Terus konten ngopi ini juga banyak banget kamu temuin seperti kayak sejarah Kano, terus Kano tuh mulai berdiri sejak kapan, terus gimana sih perkembangan Kano yang udah diceritain juga di sebelum-sebelumnya. Terus juga banyak banget kita ngebahas tentang apa aja tuh ya. Mulai dari finishing binding sampai QC itu final akhir dari file-file Sobat Kano semua itu kita bahas juga. Pokoknya semoga konten ini itu benar-benar memberikan dampak yang positif untuk Sobat Kano semuanya. Oke deh, kali ini aku kedatangan tamu spesial. Asik. Pokoknya ini lebih spesial dari yang lain-lain lah, dari yang sebelum-sebelumnya. Ini spesialnya pakai telur 4 tuh. Nggak usah pakai panjang lebar lagi. Pasti udah penasaran siapa. Ini udah didatangi langsung sama tim digital marketing kita. Tapi sebelum itu kita simak dulu video openingnya. Halo Sobat Kano, jeng 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 jeng. Seret, tiba-tiba ada. Oh enggak ya. Kayaknya bikin PR anak digital marketing nih. Ya, kita kedatangan di sini, langsung aja kali, langsung memperkenalkan dirinya langsung ke Sobat Kano semuanya. Oke. Nama, jabatan, terus umur enggak? Oke, nggak usah umur. Oh, nggak usah. Silakan Oke. Pak. Terima kasih Sila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Kano semua. Semoga Sobat Kano di luar sana selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan, nama saya Lukman Santoso, biasa dipanggil sini Bang Tom ya, atau Babe Tom. Mungkin udah tua juga kali ya, karena dipanggil Babe gitu. Oh enggak juga. Karena saya di sini posisi sebagai supervisor. Sebenarnya untuk masalah job desk sama ya sama kepala bagian. Yaitu kontrol, mengawasi dan memberikan arahan di semua divisi semua bagian di sini. Ya mungkin itu seperti itu Sila yang bisa saya sampaikan. Nah, Sobat Kano tau kan nih kayak agak-agak ngeri nih kalau udah Bang Tom datang ke sini nih. Waduh, bisa aja. Ya iya dong. Iya dong. Pokoknya Bang Tom nih SPV ya, berarti kan penghubung mulai dari admin, operator, sampai ke kabak-kabak juga ya, terus sampai ke konsumen. Jadi SPV ini Bang Tom merangkul semua komponen tadi untuk menjaga nama baik Kano ke para konsumen gitu ya. Terus bisa dijelaskan nggak Bang lebih detailnya tuh seperti apa aja sih masalah yang Om Tom ditangani? Aku manggil Om ya biasanya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, apa aja. Om. Iya, masalah yang biasa Om Tom tangani gitu. Bisa diceritakan nggak satu atau dua itu apa aja? Bisa. Jadi gini, untuk masalah yang saya tangani sini mengenai masalah produk, terus masalah mesin, untuk untuk masalah kecepatan. Untuk masalah produk di sini yang terutama kita tinggal kebutuhan dari konsumen nih. Konsumen mau nyetak apa, nanti kita ada katalog sama presis harga. Kalau seumpama konsumen mau nyetak buku, nanti kita harga per lembarnya itu berapa, nanti dia mau nyetak halamannya ada berapa halaman. Terus yang mau dicetak itu jilidnya apa, soft cover atau hard cover.
Selain itu kita juga ada produk-produk merchandise di sini ya. Nah, produk merchandise itu kita banyak item di sini. Mungkin sobat-sobat Kano udah ngerti ya, udah paham untuk masalah produk merchandise di Kano. Itu mungkin untuk masalah waktu kita balikin lagi ke konsumen untuk masalah waktu. Karena apa? Karena kita di sini udah mesin untuk masalah teknologi mesin di sini udah canggih-canggih ya Sila ya. Udah double mesin kita. Mesin e-book kita ada 3, mesin mesin Canon kita ada 2, mesin Horizon yang buat Horizon binding ya, perpak binding itu kita ada 2, mesin potong kita ada 3, outdoor indoor kita juga ada 2. Untuk masalah waktu kita udah nggak bisa meragukan lagi lah. Yang penting kebutuhan konsumen bisa secepatnya terpenuhi di situ. Makanya kita selalu tekankan di operator printing, di online maupun di sales untuk masalah waktu balikin ke konsumen untuk masalah waktu seperti itu Sila. Jadi memfleksibelkan lah ya. Betul, memfleksibelkan. Berarti nih Om Tom nih posisinya juga penting ya, maksudnya untuk ngawasin itu juga. Iya betul. Karena apa, tugas kita sebagai supervisor ini yang pasti itu kan pengawas ya, mengawasi di semua divisi, mengawasi, kontrol dan memberikan arahan. Jadi semua divisi itu ya di bagian dari front depan, dari bagian kayak development, di bagian binding atau penjilitan, semuanya itu udah ada kepala bagian yang harus benar-benar juga bisa mengontrol di semua titik di titik-titik divisi. Jadi kita sebagai supervisor itu hanya mengawasi. Seumpama dari kepala bagian itu nggak bisa ngasih solusi, kita siap membantu sebagai supervisor di situ. Pokoknya sigap lah ya, Betul, balik sigap. layar ataupun ya pada saat ada masalahnya juga ya. Betul. Om Tom ini juga gak sih punya kayak klien khusus juga yang untuk ditangani gitu gak sih Om? Waduh, kalau gitu ada konsumen khusus. Kalau saya biasanya tuh menangani kayak anggota kayak angkatan-angkatan. Biasanya saya di sini kayak Kopassus maupun Brimob. Nah kalau Kopassus itu kebanyakan dia menyetak tuh kayak spanduk. Cetak apa aja tuh? Kayak spanduk itu banyak, itu masalah jumlah kuantitinya itu untuk masalah meteran ya, untuk masalah meteran itu bisa di atas 20 meter, 15 meter, itu tergantung dari kebutuhan konsumen ya, kebutuhan dari Kopassus. Dari Brimob pun palingan kebanyakan dia nyetak buku. Kalau buat di Brimob buku ya, untuk masalah kuantitinya itu macam-macam sih, ada yang 10, ada yang itu macam-macam. Yang penting penanganan kita menyampaikan ke konsumen yang khususnya Kopassus maupun Brimob itu masalah waktu harus cepat, karena dia dituntut sama komandan harus benar-benar tepat waktu. Iya, benar. Betul. Kalau dia nggak tepat waktu, dia pasti kena Hukum lagi. kena marahan sama komandan. Dihukum. Seperti itu Sila ya. Macam-macam berarti ya konsumen Kano ya. Macam-macam. Macam-macam. Dari mulai sektor pemerintah juga Betul, ada. Terus juga nih pertahanan keamanan Indonesia ya. Sebenarnya kalau untuk masalah konsumen itu kita nggak mandang-mandang ya. Mau konsumen seperti apa, harus tugas kita kan di sini pelayanan, melayani konsumen semaksimal mungkin. Anggap diri kita itu konsumen. Kalau kita melayani nggak maksimal, konsumen itu nanti bakalan kecewa. Kurang puas lah gitu. Betul, apalagi konsumen itu nggak ada, maksudnya kayak nggak ada kritik, nggak ada saran, itu sangat-sangat riskan ya, sangat-sangat berbahaya. Takutnya nggak balik lagi. Makanya itu di sini kita kalau seumpama ada kendala atau apa, kalau dapat masukan itu benar-benar kita terima, karena itu masukan yang sangat luar biasa buat kita tuh lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Sila. Saran, kritik. Betul, saran. Berguna banget ya. Sangat-sangat berguna, karena manusia itu kan kita nggak luput dari kesalahan ya, nggak mungkin sempurna. Manusia itu nggak mungkin sempurna. Ya, karena yang menilai diri kita itu orang lain. Iya. Yang menilai diri kita orang lain, bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri nilai bagus-bagus saja. Bener-bener. Yang nilai itu orang lain, seperti itu. Apalagi kan slogan kita pun ya cetak cepat dan berkualitas. Berkualitas, kan, gitu.
Nah, kliennya kan tadi cukup tinggi lah, dari pemerintah juga ada, apalagi kalau Om Tom ini kebanyakan khususnya itu Brimob Kopassus kayak gitu. Nah, itu gimana sih Om bisa dapat konsumen yang kayak tadi Oh, gitu? oke. Baik Sila, terima kasih waktunya. Jadi gini, pertama saya menangani kayak anggota seperti itu, dia datang ke Kano. Mungkin dia ngeliat promo Kano, mungkin dari temannya atau gimana, dia datang ke Kano, dari salah satu operator printing menanyakan waktu ke saya. Akhirnya saya samperin mendatangi konsumen tersebut untuk menanyakan mau cetak apa nih Pak, saya bilang seperti itu. Oh, Sumama dia mau nyetak spanduk nih, untuk masalah waktunya gimana Pak? Bisa ditunggu Pak, biar saya nanti yang konfirmasi ke bagian outdoor ataupun indoor ya di situ ya. Nanti saya konfirmasi untuk masalah waktu sesuai dengan keinginan konsumen. Dia juga merasa senang ya dengan hasil yang kualitasnya yang bagus, kecepatan dengan sesuai keinginan dia. Mungkin dari situ dia merekomendasikan ke teman-temannya Sila, kalau mau nyetak di Kano aja, cepat, hasil bagus, seperti itu Sila. Jadi dari mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut itu sangat-sangat cepat, itu benar. Jadi tiba-tiba tuh dari kontak saya tuh, dari handphone saya tuh cuma nomor doang. Pas saya tanyakan, dengan siapa Pak, ada yang bisa dibantu? Saya dari Kopassus ini, Letjen ini, Letnan ini, Kolonel ini. Wah, langsung akhirnya ya kita follow up terus, kita tanyakan mau nyetak apa, untuk masalah waktu, untuk masalah biaya, harga, semuanya udah kita follow up lagi ke beliau. Akhirnya beliau langsung mencetak. Hari itu bisa ditunggu, mau sejam, mau setengah jam, cepat langsung ketangani. Karena aku sebagai orang awam aja tuh kayak, masa sih cetak banner secepat itu kayak gitu. Jadi kan mungkin mereka juga pada taunya sehari, 2 hari gitu kan. Oh gitu, oke. Karena apa? Karena kita sini kan ada kepala bagian ya. Nah, dari kepala bagian itu kita selalu menekankan ke operator indigo, bukan indigo, outdoor. Itu biar hasilnya ini untuk kecepatan ini benar-benar bisa diukur ya di situ ya. Karena apa? Karena kita di sini Kano sendiri ini yang dibutuhkan kecepatan dan kualitas. Kalau kita nggak cepet, konsumen nggak bakalan ke Kano, nggak bakalan lari ke Kano. Yang penting intinya kecepatan sama kualitas. Kalau untuk masalah harga itu udah nggak dipikir-pikir lagi dia. Yang penting cepet aja. Betul, karena dia juga dituntut sama komandan itu harus cepet, karena dibutuhkan hari itu juga, kayak gitu Sila. Wah, keren banget ya Om Tom nih, dari mulut ke mulut bisa, terus juga media juga pasti juga sangat penting. Ya kan? Di sini ya untuk ada digital marketingnya juga, yang bisa membantu juga. Next pertanyaan, next question. Kayak Jaksel, ininya next pertanyaan. Kalau untuk soal SOP sendiri, Om Tom boleh gak sih dijelasin kita SOP sedikit aja? Oke, baik Sila. Jadi kalau SOP itu kan artinya kan standar operasional prosedur ya. Di semua divisi itu kita tekankan harus ada SOP. SOP itu sebagai aturan ataupun acuan di suatu perusahaan yang untuk melaksanakan suatu pekerjaan, agar supaya itu agar pekerjaan itu bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena itu secara tertulis. Kalau SOP itu wajib buat dilaksanakan di setiap divisi, terutama di bagian front depan ya. Di front depan itu sangat-sangat riskan kalau SOP-nya itu nggak berjalan, sangat-sangat bahaya kalau SOP itu nggak berjalan. Karena apa? Tuntutannya kita ke konsumen. Kalau misalkan di bagian operator depan itu printing, untuk masalah penyambutan, attitude, sikap, keramahan, senyum itu harus nomor 1. Dan didampingi juga dengan kayak pembuatan SPK. Pembuatan SPK juga harus benar-benar detail di situ, harus sesuai keinginan konsumen. Jangan sampai kita nggak sesuai konsumen, tiba-tiba nanti salah. Karena apa? Harus lebih teliti lagi kita untuk masalah pembuatan SPK. Nanti jatuhnya kalau seumpama kita nggak sesuai keinginan konsumen, takutnya konsumen nanti kecewa. Itulah makanya SOP ini harus benar-benar berjalan. Jadi SOP jangan kan di bagian operator printing ya,
Di doorman pun juga ada SOP-nya, apalagi dijalankan di doorman, di tukang parkir pun juga ada pembinaan, memberikan arahan. Pembinaan seperti apa, arahan seperti apa, cara mengatur posisi mobil yang baik, konsumen keluar dari mobil juga harus penyambutan yang baik, dari bahasanya, dari kesopanannya, itu sangat-sangat kita sampaikan, kita berikan ke bagian ke bagian tukang parkir. Karena di sini juga tukang parkir juga kita kasih kayak model kayak baju safari seperti itu ya. Karena apa? Jadi itu kelihatan tuh elegan, kelihatan tuh wah Kano udah parkirnya luas, dengan tukang parkir juga penampilannya juga bagus lah, nggak kayak yang lain-lainnya. Makanya itu bukannya apa ya, karena kita di sini dari Kano sendiri pun harus benar-benar dari awal sampai akhir itu harus sesuai SOP semua gitu loh. Kalau memang udah sesuai semua SOP, udah berjalan, nggak menutup kemungkinan konsumen merasa terlayani. Yang saya sampaikan seperti tadi, diri kita sebagai konsumen tuh harus benar-benar puas. Emang posisikan diri lah sebagai itu. Betul, seperti itu. Emang iya sih, aku lihat pun bukan hanya kualitas juga yang dipikirin di sini, tapi parkiran juga tuh benar-benar harus benar-benar. Iya, dari situ aja udah kelihatan gitu ya. Dan insya Allah juga operator-operatornya juga emang sesuai standar ininya lah. Apa kalau misalkan ini keahliannya masing-masing. Gitu. Di sini juga saya selalu menekankan di setiap divisi, kalau masalah pembuatan SPK itu kan kita kan namanya manusia, kita kan nggak ada aja kesalahannya. Saya pastikan di situ, saya tekankan di setiap divisi harus bisa menyaring, mengecek untuk masalah SPK-nya, mengecek masalah pekerjaannya. Jangan sampai nanti ke tangan konsumen pekerjaannya itu nggak maksimal, nggak bagus. Makanya itu setiap divisi itu ada kepala bagian, ada bagian operator, harus betul-betul untuk masalah kualitas. Kita kualitas yang nomor satu di sini, kualitas dan kecepatan. Tapi kalau misalnya kita cuman hanya sekedar nama kualitas dan kecepatan, kalau nggak sesuai di lapangan, awal yang kita bikin itu nanti sia-sia, nggak apa yang kita harapkan. Makanya itu kalau kita dari awal kita udah penyambutan udah begitu baik, ramah, dengan sesuai SOP, tapi kalau hasilnya nggak maksimal, hilang semua itu, hilang semua yang dari awal kita bangun, hilang semua. Dampaknya nanti ya konsumen kecewa, seperti itu sih lah. Ya aku tambahin kali ya Om. Dari printingnya ya, pasti udah double check, terus nanti juga dari operator produksinya juga double check lagi. Betul. Dan juga dari finishing sampai QC juga pasti double check. Sampai kasih CS penyerahan barang pun harus dicek juga ya. Iya. Jadi bukan hanya mengandalkan dari QC-nya aja. Tiap divisi itu tuh pasti tetap harus double check. Jadi kalau untuk masalah di bagian penyerahan barang itu kita selalu tekankan untuk menyiapkan fakturnya semua tuh. Nah dari konsumen itu kan faktur kan pasti jumlah item kan ada aja yang banyak tuh. Maka itu kita selalu menekankan ke bagian penyerahan barang untuk lebih dicek lagi semuanya barang-barangnya. Jangan sampai barang itu yang tertinggal. Kalau barang itu tertinggal, nanti dampaknya kemana? Untuk masalah pengantaran. Kalau misalkan di jauh ngantarnya dekat, kalau jauh kan butuh waktu, butuh biaya. Ada delivery-nya juga ya. Ada delivery di Kano kita juga udah mungkin di saat pagi udah ada yang keluar. Iya benar. Tentunya di shift siang mungkin kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang urgent yang harus dikirim juga harus bisa keluar. Di saat nggak ada DO, ya itu yang kita takutkan seperti itu. Konsumen juga nggak mungkin mau ya untuk bayar Gojek seumpama seperti double pengiriman. Makanya itu kita selalu tekankan di bagian quality control, packing maupun di bagian penyerahan barang itu harus benar-benar maksimal. Harus lebih teliti lagi untuk masalah penghitungan barang, harus lebih lengkap seperti itu sih lah. Dilihat juga sih, pasti selalu kita briefing, evaluasi. Betul. Terus alhamdulillahnya, aku senangnya
Karena tiap pagi doa Betul, buat betul, kita betul. kelancaran dalam kerjaan juga gitu. Itu doa benar-benar nomor satu ya. Benar-benar. Kita kalau misalkan ikhtiar, kalau nggak didampingi doa, itu sia-sia, percuma. Karena doa kita ini sih satu ya buat orang banyak, buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat teman-teman semua. Karena kalau misalkan kita nggak berdoa, itu harus rutin tiap hari, harus wajib. Sebelum masuk kita harus berdoa dulu. Karena apa? Karena itu dampaknya luar biasa. Kalau kita nggak ada doa, ya kita ibaratnya kalau sayur asem nggak ada garam, hambar. Makanya kalau kita doa itu wah bener-bener. Ya kita mungkin dari sekian banyak orang yang ngaminin, mungkin ada 10 atau 5 orang yang ngaminin di Jabah, di Kabul, kita nggak tahu. Tahu benar. Namanya doa, nah itu makanya itu selalu kita tekankan setiap pagi ataupun siang, berdoa itu harus dilaksanakan. Seperti itu. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Nah, oke Sobat Kano, kita ke pertanyaan terakhir. Mungkin ya menjadi pertanyaan terakhir. Kita tanya dulu Om Tom ya. Sedih gak Om? Sedih. Aku juga ngakak. Oke, semoga konten ini tuh bisa menjadi sarana informasi untuk Sobat Kano semua, menjadikan Kano sebagai mitra cetak Sobat Kano semuanya, terus juga memberikan informasi lebih lagi tentang dunia digital printing, terutama juga di Kano, terus juga memberikan informasi nih bagaimana sih ini pelayanan di Kano, sampai produk-produk apa aja yang bisa Kano berikan, yang bisa Kano cetak, sampai teknologinya, bahkan sampai staf dan karyawannya. Nah ini menurut Om Tom nih, di mata SPV gitu kan ya, keberadaan konten ngopi ini bisa gak sih menjadi sarana informasi yang tadi Sila sebutin? Apa mungkin juga di konten lain nanti ke depannya gitu? Aku meminta saran, tanggapan. Oke, Om Tom. baik. Saya sangat setuju ya untuk masalah konten-konten seperti ini ya, karena ini lebih memajukan Kano, lebih biar apa namanya mengenal Kano lagi lebih dalam. Karena apa? Mungkin dari orang-orang awam yang nggak mengerti, yang tidak mengerti untuk masalah digital marketing, apa namanya print digital, ya mungkin dengan adanya konten seperti ini yang orang awam tersebut bisa mengenal, bisa tahu lah. Dalam artian, oh iya di Kano bisa kayak gitu ya. Makanya dengan adanya konten ini nggak menutup kemungkinan Kano bisa datang, apa namanya konsumen itu bisa datang ke Kano untuk mencetak. Terus dari sini kita juga jangan berpuas hati juga di sini, karena konten-konten ini buat kedepannya juga bisa lebih maju lagi. Mungkin dengan apa namanya dengan ide-ide dari tim marketing juga ada yang inovasi-inovasi yang baru lagi nih, biar Kano lebih baik lagi itu seperti apa namanya untuk mengenal Kano lebih dalam lagi itu seperti apa, mungkin dengan lebih berwarna lagi, biar konsumen itu kita biar apa namanya untuk masalah penyampaian itu mengena di hati konsumen. Karena ini kalau seperti ini saya sih sangat-sangat setuju ya, karena luar biasa. Karena konten-konten mungkin di digital printing yang lain belum tentu ada seperti ini. Mungkin dengan di Kano dengan adanya konten-konten seperti ini lebih kita ikuti perkembangan zaman ya Sila ya, mengenai apa namanya perkembangan zaman. Jadi orang yang nggak mengerti itu jadi mengerti. Jadi kita hitung-hitung ngasih ilmu ke orang seperti itu Sila. Gratis lagi ya. Gratis lagi, makanya itu. Apa tuh? Ya apa namanya kita juga di sini bukannya dari konsumen juga, di dalam Kano pun juga di sini kita juga bisa belajar yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu tergantung dari kemauan karyawan tersebut seperti itu Sila. Jadi di sini ya bukan hanya kerja doang ya Om ya. Iya. Baiknya bisa belajar lah gitu dia. Iya, lagi juga sekarang kalau seumpama kita kursus-kursus kan bayar. Kursus di mana bayar. Tapi kalau di Kano kita selain mencari rezeki, selain mencari duit, itu makanya kita di sini harus bisa belajar. Mau belajar komputer, mau belajar mesin-mesin, itu selalu kita perbolehkan. Karena itu ilmu buat ilmu ke depan. Suatu saat kita keluar dari Kano, kita udah punya skill di situ. Ada harganya nanti di digital printing yang lain. Gitu loh, seperti itu Sila. Jadi ngasih value lah ya untuk diri masing-masing, benar banget. Aku aja kayak misalkan nih
di admin gitu, mau belajar tentang digital marketing juga Nah, itu bisa. bagus. Iya, kayak gini nih aku nih belajar untuk konten, jadi public speaking yang tadinya gak lancar jadi lancar. Bagus ya, betul. Iya, karena kita di sini benar-benar media belajar banget lah. Karena seperti itu juga kita butuh wawasan yang luas ya. Kita nggak cuma sekedar konten, tapi kalau kita ada ilmu dari segi dari pengalaman kita, wawasan kita, ya mungkin itu bisa terinspirasikan dari apa namanya dengan konten seperti ini. Ini sangat-sangat bermanfaat. Kalau menurut saya sangat-sangat bermanfaat buat bisa Kano itu lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari manajemennya, dari Kanonya sendiri, dari karyawannya. Karena kita sini juga saling mensupport, satu sama lain saling mensupport supaya kita nih bisa maju itu seperti apa. Jadi kita sama-sama bisa maju dari perusahaannya maupun dari karyawannya. Seperti itu sih lah. Keren banget masukan dari Om Tom nih juga tanggapannya. Kayak Sobat Kano lagi nunggu apa lagi gitu ya? Kenapa nggak nge-follow gitu? Ya. Sosmed gitu kan? Ya. Siapa tahu nih kan bukan konten ini aja gitu. Iya. Karena Lagi juga gini sih lah, apa namanya, saya juga minta mungkin dari jajaran Kano, dari jajaran Kano semua, dari staf-staf manajemen bisa men-subscribe, men-like gitu ya. Karena kalau kata Pak Dawam, kalau Pak Dawam bilang itu kalau bukan kita itu siapa lagi? Kita saling support, saling ngedukung supaya Kano bisa lebih maju lagi dengan support dari teman-teman di Kano maupun dari manajemen pusat. Kita saling ngedukung semua di sini biar Kano tuh lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Karena kita juga nggak cuma kita staf di sini aja. Kita tuh butuh apa namanya perkembangan yang lain. Mungkin dari produk-produk tuh nanti nggak menutup kemungkinan nanti ada hijab, ada apa segala macam itu. Kita nyari inovasi baru. Itu makanya gunanya kita sebagai SBP, kepala bagian, mungkin dengan apa namanya store manager, itu harus benar-benar ada inovasi yang baru. Itu yang berat banget itu mungkin dari manajer, karena dia langsung mencari inovasi yang baru, ide-ide lagi seperti apa nih. Dulu Kanonya seperti cuma nyetak apa namanya kayak kopi dan jilid. Sekarang bisa maju seperti ini karena itu kerja keras dari manajer, kerja keras dari manajemen. Jadi Kano tuh lebih maju lagi karena kita mengikuti zaman ya, mengikuti zaman modern seperti ini. Kalau kita nggak ada inovasi tersebut, kita bakalan ketinggalan, zaman, nggak bisa maju. stuck di situ-situ aja. Stuck di situ-situ aja. Karena kebutuhan konsumen kan banyak. Iya, benar. Makanya gitu harus cari inovasi yang baru lagi seperti apa kayak gitu sih lah. Pasti terus berkembang tuh inovasi. Terus berkembang. Benar. Makanya kita juga sebisa mungkin memaksimalkan mungkin. Semoga kita tetap terus berkembang juga, Betul. zaman juga, terus Betul. belajar juga. Nggak bosan-bosan lah untuk belajar. Iya. Evaluasi lagi apa nih yang kurang, apa nih yang harus ditambahkan kayak gitu. Betul. Jadi Sobat Kano ya follow lah ya media-media sosial Kano juga buat ngikutin konten-konten lainnya. Jadi bukan dari sini aja ngambil ilmunya, siapa tahu di konten-konten yang lain Kano, di sosmed lain Kano juga memberikan ilmu lagi yang mungkin di sini belum disampaikan, di konten yang lain itu bakal disampaikan gitu. Jadi jangan lupa follow sosmed-sosmed Kano gitu. Ya udah deh kayaknya Om Tom ya. Ini udah banyak banget dikasih masukan, wejangan ya, aku kayak lagi diberi wejangan. Dikasih wejangan sama Om Tom ya kan. Benar-benar bermanfaat banget untuk Sobat Kano semua. Jadi semoga dari sini, dari konten ini, bukan dari konten ini doang ya Om ya. Iya. Dari konten lain juga Sobat Kano jadi bisa mempertimbangkan lagi nih Kano sebagai mitra cetak Sobat Kano semuanya. Oke. Alhamdulillah Sobat Kano, videonya ini berakhir dan sila rasa ini pembahasannya cukup berat ya. Karena tadi kita briefing dulu sebelumnya. Itu kayak soal masalah kehidupan. Nih kayaknya bakal dari sini Sila bakal ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Om Tom. Kayaknya enggak deh, Om Tomnya sibuk. udah ada yang diteleponin aja nih kayaknya. Yaudah guys, kalau untuk Sobat Kano yang udah subscribe, aku ucapin makasih banyak banget ya kan untuk Sobat Kano yang udah subscribe, terus ngikutin juga konten-konten Kano sampai saat ini. Terus yang belum subscribe jangan lupa nyalain loncengnya juga biar Sobat Kano tahu nih Kano ngupload video-video baru. Dan ini semoga aja nih bakal ada
konten selanjutnya yang lebih menarik lagi. Jadi kita nggak berakhir di sini aja guys, oke? Terus untuk sobat Kano, kalau suka videonya kali ini juga bisa di like. Terus kalau misalkan ada masukan, saran, kritik, semuanya itu kita welcome banget. Tulis aja di kolom komentar. Dan untuk sobat Kano, kalau misalkan mau order online via marketplace juga kita ada di Shopee, Bukalapak, sama Tokopedia. Atau bisa juga di WA di 0852 12 12 15 01 atau 0813 7495. Nah, untuk sobat Kano kalau misalkan walk in bisa banget, kita nih juga cukup terkenal sih. Jangan gitu, jumawa banget sih. Enggak, kita juga ada di Depok lah ya. Udah bisa dibilang ya percetakan Depok ada nih di Margonda di Kano gitu. Tepatnya di Jalan Margonda Raya nomor 495 Pondok Cina Beci Kota Depok. Oke sobat Kano, kalau misalkan email lupa, oh my god, email bisa di info@kanoprint.com tuh hafal. Itu blank. Itu sobat Kano, kita akhiri aja videonya sampai saat ini. Kita sudahi aja videonya di sini. Kita bareng-bareng Siap. tadi, oke? Cetak di Kano, Jelas lebih cepat, pasti lebih berkualitas. Bye bye. Bye bye.